Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firda Fadia Ilyas dari Universitas Esa Unggul dengan NIM 2021-11-01-072. Saya akan mempresentasikan tentang pengertian komunikasi interaksional, komunikasi keterbukaan, komunikasi antar pribadi, komunikasi informatif, komunikasi ide, komunikasi persuasif, komunikasi kesantunan, komunikasi pengungkapan diri atau kekuatan dan kelemahan, komunikasi pendampingan, dan komunikasi student center. Yang pertama, saya akan menjelaskan pengertian dari komunikasi instruksional, yaitu proses memindahkan sebagai pesan atau pengetahuan pendidik kepada peserta didiknya. Materi pelajaran akan dapat dicerna dengan baik jika materi yang disampaikan dapat dimaknai sama oleh peserta didik sebagaimana yang dimaksud oleh pendidik. Selanjutnya, ada komunikasi keterbukaan, yaitu sebuah sikap dari diri komunikator dan komunikan yang telah bersedia membuka tentang semua informasi yang sudah halayak miliki, dan lalu bersedia pula untuk menampung sebuah informasi. Selanjutnya ada komunikasi antar pribadi, yaitu proses pertukaran informasi, ide, pendapat, dan perasaan yang terjadi antara dua orang atau lebih. Biasanya itu diatur secara formal. Selanjutnya ada komunikasi kelompok, yaitu yang dilakukan oleh orang dengan jumlah minimal 3 orang atau lebih. Dalam komunikasi kelompok, tiap peserta akan berinteraksi satu sama lain untuk mencapai tujuan bersama. Selanjutnya ada komunikasi informatif, yaitu suatu teknik yang dilakukan dengan tujuan memberikan informasi baik secara langsung maupun tidak langsung, baik menggunakan media-media yang mendukung. Yang terpenting, informasi yang disampaikan dapat tersampaikan kepada si penerima pesan. Selanjutnya ada komunikasi ide, yaitu proses mentransfer gagasan, konsep, atau informasi dari satu individu atau kelompok ke individu, atau juga bisa ke kelompok lainnya. Tujuannya untuk membagikan pengetahuan, mempengaruhi pikiran dan tindakan, serta membangun pemahaman bersama. Selanjutnya, ada komunikasi persuasif, yaitu yang bertujuan untuk mempengaruhi sikap, pendapat, dan perilaku seseorang secara verbal maupun non-verbal. Selanjutnya ada komunikasi kesantunan, yaitu merujuk pada cara berkomunikasi yang memperhatikan etika, norma sosial, dan kepekaan terhadap perasaan orang lain, yang dilibatkan dengan kata-kata yang sopan, sikap yang menghormati lawan bicara, dan kesadaran akan konteks sosial. Selanjutnya ada komunikasi pengungkapan diri, yaitu kekuatan dan kelemahan, yaitu sikap membuka diri secara jujur dan terbuka dalam mengungkapkan pikiran, perasaan-perasaan, dan pengalaman kepada orang lain agar dapat lebih mengenal diri secara lebih baik. Selanjutnya ada komunikasi pendampingan, yaitu komunikasi yang menghubungkan antara pendamping dan individu yang mendapat dukungan, sehingga individu tersebut merasa didengar, dipahami, dan didukung dalam mencapai tujuan mereka atau mengatasi masalah mereka. Selanjutnya ada komunikasi student center, yaitu pendekatan komunikasi yang menempatkan siswa sebagai fokus utama dalam interaksi pembelajaran,
Berbeda dengan pendekatan yang berpusat pada guru. Pendekatan ini menekankan pada partisipasi aktif siswa, pemahaman individu, dan pengalaman belajar yang relevan bagi siswa. Sekian dari saya. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A few moments later. Selamat pagi semua. Pagi, Bu. Gimana kabarnya hari ini? Baik, Bu. Coba lihat di sekitar kalian. Teman kalian ada yang gak masuk atau tidak? Ada, Bu. Siapa yang gak masuk? Paris. Faris? Iya, Bu. Kira-kira kamu tahu gak dia kenapa? Nggak tahu, Bu. Saya Ya, tahu, Bu. Kenapa? Sakit. Sakit. Ya udah. Sekarang kita mendoakan Faris dulu ya. Semoga Faris cepat sembuh dan kembali belajar di kelas ini. Coba lihat di sekitar kalian, di bawah kolong meja, di dekat kaki kalian ada sampah gak? Ada yang tahu gak kenapa ibu nyuruh kalian buang sampah? Kenapa emang, Bu? Agar kelas kita menjadi nyaman. Karena kalau ada sampah itu lingkungan kita jadi tidak sehat. Jadi sekarang anak-anak harus menjaga lingkungan kita ya supaya bersih. Iya, Bu. Coba ibu mau tanya, kalau lingkungan kita bersih itu kita harus apa sih? Harus disapu kan, Bu? Ya betul. Selain disapu ada lagi gak? Dipel. Ya dipel. Selain itu kita juga harus menjaga kebersihan lingkungan. Ya, kalian pernah gak di TV, pas nonton TV itu ngelihat sampah berserakan di mana-mana? Pernah gak ngelihat? Pernah, Bu, di berita. Di berita. Itu karena orang-orang yang tidak bertanggung jawab membuang sampah sembarangan. Kalau membuang sampah sembarangan itu akibatnya apa? Banjir. Banjir, bau busuk di jalan.